Telepon berdering keras di tengah malam yang hening di apartemen kecil Rian di Jakarta. Suara Budi kakak angkatnya terdengar panik sekali di ujung sana. Rian ayah baru saja kolaps, dokter bilang kondisinya kritis, hanya ada sedikit waktu lagi. Hati Rian serasa diremas kuat-kuat, napasnya tersengal, ia langsung bangun dari tempat tidur tanpa berpikir dua kali, mengenakan jaket dan melompat ke motornya menuju Bogor. Jalan tol malam itu basah oleh hujan deras, lampu-lampu kota kabur di matanya, tapi yang ada di pikirannya hanyalah wajah Pak Budi, ayah angkat yang telah membesarkannya selama 13 tahun terakhir. Rian tiba di rumah sakit swasta kecil di pinggiran Bogor saat ajar mulai menyingsing. Bau obat-obatan dan desis mesin ventilator langsung menyambutnya. Di ruang ICU Pak Budi terbaring pucat dengan selang-selang di tubuhnya. Ibu Siti, istri almarhumah yang sudah meninggal 5 tahun lalu, duduk di kursi plastik sambil menangis pelan. Budi berdiri di sudut dengan wajah tegang. Rian, ayah tadi malam tiba-tiba pusing parah lalu jatuh, kami langsung bawa ke sini, kata Budi, suaranya bergetar. Rian mendekat memegang tangan ayah angkatnya yang dingin itu. Dalam hati ia tahu inilah saatnya. Sudah terlalu lama ia menyimpan rahasia yang membuatnya merasa seperti orang asing di keluarga ini. Pak Budi mengadopsi Rian saat Rian berusia 12 tahun setelah kedua orang tua kandungnya meninggal dalam banjir bandang di kampung kecil di Jawa Tengah. Keluarga Pak Budi yang tinggal di rumah kayu besar di pinggiran Bogor adalah keluarga Muslim taat. Tetangga-tetangga mengenal mereka sebagai keluarga baik hati yang selalu membantu orang miskin. Tapi bagi Rian yang datang dari latar belakang sederhana dengan ibu yang bekerja sebagai penjahit dan ayah buruh tani, rumah ini terasa seperti dunia yang berbeda. Ia belajar mengaji setiap sore, ikut sholat berjamaah di masjid dekat rumah, tapi di dalam dada kecilnya selalu ada rasa tidak pas. Ia tidak seperti Budi yang mudah bergaul dengan anak-anak laki-laki di kampung. Ia lebih suka membaca buku sendirian atau menggambar di kamar kecil yang diberikan Pak Budi. Saat remaja Rian mulai menyadari perbedaannya. Di sekolah menengah ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat teman laki-laki yang ramah bukan pada gadis-gadis yang dikenalkan teman-temannya. Ia berusaha menekan perasaan itu dengan belajar keras, membantu Pak Budi di kebun belakang rumah dan ikut kegiatan remaja masjid. Pak Budi selalu bangga padanya, kamu anakku Rian, meski bukan darah daging tapi Allah telah mempertemukan kita, kata Pak Budi setiap malam sebelum tidur. Kata-kata itu membuat Rian merasa dicintai tapi juga semakin bersalah karena ia tahu ia tidak bisa menjadi anak yang senormal seperti yang diharapkan keluarga dan masyarakat sekitar. Di rumah sakit pagi itu Rian duduk di sisi ranjang ayahnya sambil memegang tangan yang lemah itu. Air mata mengalir tanpa suara. Ia ingat bagaimana Pak Budi pernah menolak lamaran perjodohan untuknya tahun lalu karena Rian bilang belum siap. Sekarang ia tahu alasan sebenarnya harus diungkap. Saat dokter keluar sebentar, Rian berbisik pelan di telinga Pak Budi, ayah makan Rian. Rian ini gay. Rian mencintai seorang pria. Rian tidak bisa bohong lagi kepada ayah, terutama sekarang. Kata-kata itu keluar seperti beban yang selama bertahun-tahun menekan dadanya. Di luar ruangan Budi dan beberapa kerabat mendengar bisikan itu, wajah mereka berubah pucat. Kata-kata pengakuan Rian menggantung di udara ruang ICU seperti kabut tebal. Budi langsung masuk dengan mata membelalak, apa yang kamu katakan Rian? Kamu gila ya? Ayah sedang sakit parah. Ibu tetangga yang ikut menjaga langsung menutup mulutnya dan berbisik, astagfirullah, ini anak angkat kok begini. Rian tidak menjawab, ia hanya memegang tangan Pak Budi lebih erat berharap ayahnya mendengar dan memakan. Pak Budi masih koma tapi denyut nadinya tiba-tiba sedikit lebih stabil, dokter bilang itu keajaiban kecil. Rian keluar dari ruangan untuk bernapas sejenak di koridor rumah sakit. Pikirannya melayang kembali ke masa kuliah di Universitas di Bogor tempat ia pertama kali bertemu Dimas. Dimas mahasiswa sastra tahun senior yang tenang dan penuh pengertian. Mereka bertemu di perpustakaan saat Rian mencari buku tentang psikologi.
Dimas tersenyum ramah. Kamu kelihatan seperti orang yang lagi cari jawaban besar ya. Dari situ percakapan mereka mengalir. Dimas berasal dari keluarga yang lebih terbuka di Jakarta tapi tetap harus hati-hati di Indonesia. Mereka mulai dekat sebagai teman lalu perlahan menjadi lebih dari itu. Bukan hal isik yang vulgar melainkan dukungan emosional. Obrolan malam panjang tentang mimpi dan ketakutan saling memegang tangan di taman kampus saat malam tiba. Rian merasa untuk pertama kali ia tidak sendirian. Tapi rahasia itu berat. Setiap akhir pekan Rian pulang ke Bogor membantu Pak Budi di kebun atau toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Pak Budi sering bertanya, kapan kamu bawa calon istri pulang nak? Rian selalu tersenyum dan mengalihkan topik dengan cerita tentang kuliah. Di dalam hati ia merasa seperti pengkhianat. Tetangga-tetangga sudah mulai bergosip mengapa Rian belum menikah di usia 25 tahun. Anak angkat itu aneh ya, tidak seperti Budi yang sudah punya pacar, kata mereka di warung kopi. Rian mendengar tapi diam saja. Sekarang di rumah sakit setelah pengakuan itu Budi menarik Rian ke sudut. Kamu tidak boleh bilang begitu lagi Rian. Ayah bisa shock lebih parah. Kita harus jaga nama baik keluarga. Rian menggelengnya. Aku tidak bisa bohong lagi kak. Aku sudah capek menyembunyikan diri. Kalau ayah bangun aku ingin ia tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu Rian tidur di kursi plastik di samping ranjang ayahnya. Ia memikirkan semua pengorbanan Pak Budi yang dulu menjual sebidang tanah untuk biaya sekolah Rian dan yang selalu membela Rian ketika tangga bilang anak angkat tidak bisa dipercaya. Keesokan harinya kondisi Pak Budi sedikit membaik. Ia sadar sebentar dan melihat Rian di sisinya. Suaranya lemah. Rian, kamu di sini. Rian langsung menangis. Ayah, Rian ada di sini. Rian minta maaf. Pak Budi tidak langsung menjawab tapi tangannya meremas tangan Rian pelan. Itu cukup untuk memberi harapan. Tapi berita pengakuan Rian sudah menyebar di keluarga besar. Beberapa paman dari pihak almarhumah ibu datang dan langsung marah. Kamu bawa malu ke keluarga ini Rian. Setelah semua yang Pak Budi lakukan untukmu. Rian berdiri tegar meski dadanya sakit. Ini baru awal perjuangan. Hari-hari berikutnya di rumah sakit terasa seperti ujian berat bagi Rian. Pak Budi sudah bisa bicara tapi dokter bilang ia butuh operasi jantung mahal di Jakarta yang biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Keluarga tidak punya tabungan cukup. Toko kecil mereka sudah sepi karena pandemi dan gosip tentang Rian membuat pelanggan menjauh. Rian tahu ia harus bertindak. Ia hubungi Dimas yang sedang mengajar di sekolah menengah di Jakarta. Dimas, ayah sakit parah. Aku sudah bilang yang sebenarnya tentang kita. Dimas diam sebentar lalu jawab lembut, aku dukung kamu Rian. Kalau perlu aku datang ke Bogor. Rian memutuskan untuk pulang sebentar ke rumah keluarga di Bogor mengambil dokumen asuransi. Di sana ia menemukan album Oto lama. Oto pertama kali ia datang ke rumah ini dengan baju lusuh dan mata sembab. Pak Budi tersenyum lebar di Oto itu. Dari hari ini kamu anakku, katanya waktu itu. Rian duduk di lantai kamarnya menangis. Ia ingat bagaimana ia dulu sering merasa iri pada Budi yang punya ayah kandung tapi sekarang ia sadar cinta Pak Budi sama besarnya. Di meja belajar ada surat lama dari Pak Budi untuk Rian saat ia kuliah. Apapun yang terjadi ayah selalu bangga padamu. Kembali ke rumah sakit Rian mulai mengatur rencana. Ia jual motor kesayangannya dan minta bantuan teman-teman kuliah. Tapi itu belum cukup. Suatu malam saat Pak Budi tidur Rian duduk di koridor dan menulis postingan di akun media sosial pribadinya yang selama ini ia gunakan hanya untuk berbagi oto alam. Ia tulis dengan jujur, saya Rian anak angkat Pak Budi di Bogor. Ayah saya sedang sakit kritis butuh biaya operasi besar. Saya seorang gay dan selama ini saya sembunyikan karena takut kehilangan keluarga. Tapi sekarang saya tidak mau bohong lagi. Tolong bantu ayah saya. Ini bukan tentang saya, ini tentang cinta seorang anak kepada ayah angkatnya.
Ia tekan tombol post dengan tangan gemetar. Postingan itu menyebar cepat. Keesokan paginya ada puluhan komentar dukungan dari teman-teman lama dari komunitas online yang selama ini ia ikuti diam-diam, beberapa orang bahkan transfer uang kecil-kecil. Tapi juga ada komentar kasar, ini aib keluarga. Anak angkat kok bawa malu. Rian baca semuanya dengan hati berat tapi ia tidak hapus. Di ruang Icu, Pak Budi sudah bisa duduk sedikit. Ia lihat Rian yang mata merah karena kurang tidur. Nak, ceritakan semuanya pada ayah. Rian duduk dan bercerita pelan tentang Dimas, tentang ketakutannya, tentang mimpi menjadi desainer Grace yang selama ini tertahan karena takut mengecewakan ayah. Pak Budi mendengarkan tanpa potong. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ayah tidak pernah tahu kamu menderita begini. Makan ayah yang terlalu sibuk dengan toko dan masjid. Berita di media sosial terus menyebar. Sebuah akun besar tentang hak asasi manusia di Indonesia repost cerita Rian dengan judul "Anak Angkat Gai Selamatkan Ayahnya dengan Kejujuran". Donasi mulai mengalir dari berbagai kota. Rian terkejut saat seorang dokter spesialis jantung dari rumah sakit besar di Jakarta menghubunginya menawarkan operasi gratis karena terharu dengan ceritanya. Saya juga punya anak laki-laki yang mirip kamu, kata dokter itu. Tapi di keluarga sendiri badai belum reda. Budi marah besar, kamu bikin nama keluarga hancur, Rian. Tetangga tidak mau lagi salam dengan kita. Beberapa saudara jauh datang ke rumah sakit dan meminta Rian pergi, kamu bawa sial untuk Pak Budi. Rian merasa hancur tapi ia tetap di sisi ayahnya. Dimas akhirnya datang ke Bogor dengan kereta. Ia bawa buah dan buku bacaan untuk Pak Budi. Saat pertama bertemu di koridor rumah sakit, Dimas memeluk Rian pelan, kamu kuat sekali. Mereka tidak berpelukan lama karena takut dilihat tapi cukup untuk memberi kekuatan. Pak Budi melihat Dimas dari jauh dan bertanya pada Rian, itu orangnya. Rian mengangguk takut. Pak Budi diam lama lalu bilang, ngebawa dia masuk. Ayah ingin bicara. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Dimas masuk dengan sopan memberi salam, Assalamualaikum Pak. Pak Budi memandangnya lama lalu berkata, kamu sayangi anak saya. Dimas jawab tegas, iya Pak. Dengan sepenuh hati. Pak Budi menghela napas panjang, ayah dulu pikir cinta itu hanya antara laki-laki dan perempuan. Tapi melihat Rian begini, ayah lihat dia bahagia hanya saat cerita tentang kamu. Malam itu untuk pertama kali Rian merasa beban di dadanya ringan. Operasi dijadwalkan minggu depan. Rian sibuk mengurus administrasi donasi yang sudah terkumpul lebih dari cukup. Ia juga menghadapi wartawan lokal yang ingin wawancara bagaimana rasanya diadopsi lalu berani keluar sebagai Gai demi ayah angkat. Rian jawab jujur, saya hanya ingin ayah tahu saya tidak pernah bohong lagi. Pengorbanan kecil dibandingkan apa yang ayah berikan selama ini. Cerita itu tayang di berita televisi lokal dan membuat semakin banyak orang tergerak. Seorang pengusaha besar di Jakarta yang punya anak Gai juga transfer jumlah besar tanpa nama. Tapi konflik datang lagi saat Budi dan beberapa kerabat memprotes di depan rumah sakit, ini bukan cara Islam. Kamu sudah merusak ajaran agama. Rian berdiri di antara mereka dan ayahnya, Kak Budi, saya tetap anak angkat ayah. Saya tetap hormat pada agama. Tapi saya juga harus hormat pada diri saya sendiri. Pak Budi dari ranjangnya angkat suara lemah, cukup. Rian tetap anakku. Siapa yang tidak setuju silahkan pergi. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Rian menangis haru, ini pertama kali Pak Budi membelanya secara terbuka di depan semua orang. Hari operasi tiba. Rumah sakit besar di Jakarta penuh dengan suasana tegang. Rian memegang tangan Pak Budi sebelum dibawa ke ruang operasi, ayah kuat ya. Rian tunggu di sini. Pak Budi tersenyum lemah, ayah bangga padamu nak. Apapun yang terjadi ingat kamu anak ayah. Operasi berlangsung 6 jam panjang.
Rian mondar-mandir di ruang tunggu. Dimas duduk di sampingnya memegang tangannya diam-diam saat tidak ada orang lewat. Budi datang juga meski masih marah tapi ia tetap ada untuk ayahnya. Kamu benar-benar siap kehilangan segalanya demi ayah, tanya Budi. Rian mengangguk dia kak. Karena ayah sudah memberikan segalanya untukku dulu. Saat dokter keluar dengan senyum lelah, operasinya berhasil. Pak Budi stabil sekarang. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Rian langsung sujud syukur di lantai koridor. Malam itu Pak Budi sadar di ruang pemulihan pertama kali ia minta bertemu Dimas lagi. Anak muda, terima kasih sudah menjaga Rian selama ini. Ayah minta maaf kalau dulu ayah tidak mengerti. Dimas menangis pelan. Pak, terima kasih telah menerima saya. Rian berdiri di belakang mereka merasa dunia akhirnya benar. Pemulihan Pak Budi lambat tapi pasti. Ia pindah ke rumah di Bogor dengan perawat. Rian cuti kerja dari kantor desainya untuk merawat ayahnya setiap hari, memberi makan, mengganti obat dan mendengarkan cerita lama Pak Budi tentang masa mudanya. Tetangga yang dulu gosip mulai berubah. Beberapa datang membawa makanan. Kami lihat pengorbananmu Rian. Anak angkat seperti kamu jarang ada. Bahkan imam masjid setempat datang berkunjung dan bilang cinta anak kepada orang tua itu bagian dari iman meski jalan berbeda. Tapi masih ada ujian. Sebuah majalah online menulis artikel sensasional tentang anak gay yang selamatkan ayah angkatnya dan menyebut nama lengkap keluarga. Budi marah lagi, ini terlalu jauh Rian. Tapi Pak Budi yang sudah lebih kuat meminta semua berkumpul di ruang tamu. Dengar ayah sudah tua. Ayah belajar banyak dari sakit ini. Rian anakku yang paling setia. Kalau kalian tidak bisa terima itu kalian yang salah bukan dia. Kata-kata itu membuat Budi diam dan akhirnya memeluk Rian. Dima adik. Aku hanya takut kehilangan ayah. Rian balas pelukan, kita tidak kehilangan siapa-siapa kak. Kita malah dapat keluarga yang lebih besar. 6 bulan kemudian Pak Budi sudah bisa berjalan pelan di kebun belakang rumah. Rian dan Dimas sering datang bersama membawa makanan kesukaan ayah. Keluarga besar mulai menerima meski pelan-pelan. Budi bahkan mengajak Dimas main sepak bola di halaman. Kamu boleh jadi adik ipar asal bisa tendang bola lurus, candanya. Rian tersenyum melihat itu. Ia sudah pindah kembali ke Bogor membuka usaha desain grafis kecil di rumah agar bisa dekat dengan ayah. Dimas pindah mengajar di sekolah dekat Bogor. Suatu sore di teras rumah saat matahari terbenam Pak Budi memanggil Rian, tenak ayah ingin bilang sesuatu. Dulu ayah pikir mengadopsi kamu hanya karena kasihan. Tapi sekarang ayah sadar Allah kirim kamu untuk mengajarkan ayah tentang cinta yang sebenarnya. Cinta tidak melihat darah atau jenis kelamin. Cinta itu pengorbanan seperti yang kamu lakukan. Rian memeluk ayahnya erat, ayah yang mengajari Rian arti keluarga. Dimas berdiri di pintu tersenyum melihat mereka. Cerita mereka menyebar luas, banyak anak muda gay di Indonesia yang baca cerita Rian merasa ada harapan. Rian sering dapat pesan, terima kasih Mas Rian. Kamu buat aku berani jujur pada orang tua. Ia jawab selalu, jujur itu langkah pertama. Pengorbanan untuk orang yang kita cintai adalah langkah berikutnya. Pak Budi sekarang aktif di komunitas lansia masjid dan kadang cerita tentang anak angkatnya dengan bangga. Dia gay tapi dia anak terbaik yang Allah beri. Di akhir perjalanan panjang ini Rian berdiri di bukit dekat rumah memandang kota Bogor yang hijau. Dimas memeluk pinggangnya dari belakang, kamu sudah bahagia sekarang. Rian mengangguk, lebih dari itu. Aku menemukan diriku dan keluargaku kembali. Mereka berdua tertawa pelan saat angin sore berhembus. Apakah seorang ayah yang menerima anak angkatnya yang gay berarti ia telah mengkhianati tradisi dan agama keluarga? Benar atau salah?